Halo semuanya, kalian mungkin tahu apa itu Kinder Milk Slice. Hari ini kita mau buat biskuit Kinder secara besar-besaran. Tapi pertama-tama, mari kita buka yang asli dan mari kita lihat terbuat dari apa. Kita melihat dua biskuit coklat dan krim yang banyak. Tentu saja itu enak, tapi krimnya sepertinya kurang banyak. Kalau begitu, ayo buat kita lebih banyak lagi. Dan sekarang kita pergi ke toko. Jadi kita memutuskan untuk berlanja dengan dua tahap. Dan hari ini adalah tahap pertama, di mana kita akan membeli semua produk untuk membuat biskuit yang gede. Dan hal yang pertama yang kita butuhkan adalah telur ayam. Totalnya itu ada 840 telur. Lalu gula, di mana kita butuh sebanyak 30 kg. Sebelas kg coklat bubuk, 2 kg baking powder, 25 kg tepung, dan 13 liter minyak. Dengan semua ini, kita menuju ke kasir. Dengan semua ini, kita menuju ke kasir. Belanja tahap pertama senilai $245. Kita akan membuat biskuit di oven besar kita. Agar memiliki waktu untuk pemanasan, kita harus menyalakannya sekarang. Dan sekarang, kita buka kardus telurnya. Keluarkan nampan dan letakkan di bawah meja. Kita membutuhkan 420 butir telur. Letakkan satu wadah di atas meja, satu lebih kecil, satu lebih besar. Sekarang kita ambil telurnya dan pisahkan kuning telur dari putih telurnya. Semua ini butuh 1,5 jam untuk memisahkan semua telur. Selesai. Lalu kita simpan putih untuk saat ini. Dan ambil gula. Buka. Dan tuangkan 15 kg. Sekarang gunakan mixer besar untuk mengocok kuning telur. Dengan gula sampai semuanya kelihatan putih. Sekarang kita ambil 6 liter minyak. Buka. Dan lalu tuangkan ke dalamnya. Jika menteganya kurang, bentuk biskuitnya nggak akan bagus. Jadi, aduk rata sekali lagi. Langkah berikutnya, kita membutuhkan 5,5 kg kakao. Buka. Kita menuangkannya. Dan lalu kita campurkan. Butuh waktu 20 menit lagi untuk mencampur semuanya. Dan ini adalah adonan yang sangat kental. Sekarang, dengan lembut tuangkan 6,5 liter air mendidih dan aduk untuk membuat adonan lebih mantap. Selesai. Sekarang, kita membutuhkan tepung. Tuangkan 5 kilo pertama. Aduk campurannya. Dan kemudian 7,5 kg lagi. Dan kemudian kita tambahkan 1 kg bahan ragi. Dan kemudian kita dapatkan adonan yang rata. Panci diisi sampai penuh. Jadi, kita mengambil baskom dan menuangkan setengah adonan ke dalamnya. Ambil putihnya. Tuang sebagian ke dalam panci lain. Dan gunakan mixer kue untuk mengocok semuanya. Tapi itu tidak berhasil. Rupanya, tidak mungkin mengocok putih telur sebanyak itu hingga kaku. Jadi, kita memutuskan untuk menggunakan mixer seperti ini, yang membuat semuanya menjadi lebih baik. Kita menuangkan sedikit putih telur ke masing-masing. Hidupkan.
Dan prosesnya dimulai. Setelah sekitar 5 menit, kita mendapatkan busa semacam ini. Sekarang saatnya menambahkan gula. Kocok selama beberapa menit lagi, kemudian kalau sudah kita bisa menuangkan putih yang sudah dikocok ke dalam adonan coklat. Sekarang, aduk perlahan dengan spatula, agar tidak ada gelembung yang keluar dari putih yang mengembang. Lalu, lakukan lagi putih telur berikutnya. Masukkan kembali ke dalam adonan, dan aduk. Hasilnya, harus seperti adonan yang mengembang. Dengan adonan yang lain, lakukanlah hal yang sama. Adonan biskuit sudah siap. Tapi, bagaimana cara memanggang kue sebesar ini? Seorang teman kita dari bengkel akan membantu kita dalam hal ini. Kita menggambar-gambar di komputer yang menurutnya mesin sebesar seperti ini akan memotong lembaran logam yang diperlukan dengan laser. Lembaran logam dikeluarkan dan tempat-tempat tukungan dilubangi dengan grinder. Dan ujung-ujungnya ditekuk, sampai diperoleh bentuk kotak. Semua jahitan dilas. Hasilnya adalah nampan kue besar seperti ini. Tuang minyak ke dalamnya, dan olesi dengan kuas. Ambil perkamen, dan tutupi loyang dengannya. Minyak membuat perkamen menempel dengan baik. Tutupi seluruh loyang. Selesai. Sekarang, tuangkan adonan kita ke dalamnya. Ratakan adonan. Pindahkan nampan kue dan masukkan ke dalam oven. Dorong tampannya. Pada 180 derajat, semuanya dipanggang selama 4 jam. Lalu, kita matikan oven. Dan biarkan biskuit didiamkan sampai pagi, agar meresap dan lebih padat. Keesokan paginya, kita mengeluarkannya. Sekarang, kita harus mengeluarkannya agar bagian biskuit yang empuk berada di atas. Kita telah menemukan cara untuk melakukannya. Kita menempatkan kayu di lapisan di atasannya. 2 papan di atas sisi dan kencangkan dengan erat dengan klem skrup. Tatakannya diambil. Di atas meja, kita meletakkan 1 kayu lapis lagi, 4 batu bata di atasnya. Dan kemudian kita balikkan. Kita ambil klem, dengan hati-hati mengangkat tatakannya. Dan kita memiliki biskuit yang cantik. Beratnya 50 kg. Hanya butuh 2 hari untuk membuatnya. Mari kita bawa pergi. Kita perlu melakukan lagi adonan untuk biskuit lain persis seperti ini. Kita memasukkan semuanya ke dalam oven. Tutup pintu. Dan keesokan paginya, kita mendapatkan biskuit lagi, sama cantiknya dengan yang pertama. Sekarang, saatnya untuk pergi ke toko untuk membuat bagian krimnya. Hal pertama yang akan kita ambil adalah banyak susu kental. 6 karton 2 liter susu. Dan jumlah dadi yang sangat banyak, 80 kg.
Dan kita membutuhkan agar-agar juga. Kita mengambil 200 karton dengan 2 kg gula vanila dan 3 botol 5 liter air. Mari kita pergi ke kasir. Kita mengantongi semuanya. Cek kedua, keluar menjadi $506. Letakkan dadi yang kita beli di atas meja. Cetak kotak-kotaknya. Kita memiliki 80 kg dadi. Semuanya perlu dihancurkan, entah bagaimana. Lepaskan pelat depan, pengolah makanan, dan pasang penggiling daging dan piring di atasnya. Buka tutup lain, dan pasang blender. Ambil sebungkus dadi, buka, tuang sebagian dalam blender, dan sebagian lagi ke penggiling daging. Tutup blender. Letakkan panci di bawahnya. Dan nyalakan blender. Sementara kita mendorong dadi ke dalam penggiling daging, blender itu sendiri menggiling semuanya. Itu harus dikeluarkan secara berkala dan memindahkan adonan dadi ke dalam mangkuk. Kita menggiling semuanya dengan 6 tangan sampai kita kehabisan dadi. Setelah 3 jam, kita mendapatkan sepanci penuh adonan dadi. Ambil baskom dan pindahkan setengah dari isian kita ke dalamnya. Buka gula vanila dan tuangkan. Sekarang, kita membutuhkan susu kental. Buka botol dan tuangkan susu kental ke dalam dadi. Kita membelinya secara berlebihan, jadi masih banyak yang tersisa. Sekarang, dengan mixer kue yang sama, kita menggabungkan dadi dengan susu kental menjadi satu. Kita mendapatkan adonan yang lembut. Ambil 3 botol air dan panci. Buka air dan tuangkan. Sekarang, ambil agar-agarnya. Buka dan tuangkan semua 200 kantong ke dalam air. Untuk saat ini, cukup aduk agar-agar dan biarkan terendam. Potong bagian dari gulungan aluminium foil dengan penggiling. Dan bungkus di sekitar lapisan bawah. Amankan semuanya dengan selotip. Dan untuk menyatukan semuanya lebih erat, pasang papan ke samping dengan selotip yang sama. Ini adalah cetakan untuk menuangkan krim agar bisa berbentuk. Taruh panci berisi air dan agar-agar di atas kompor. Didihkan selama beberapa menit dan tuangkan susu panas. Aduk rata. Cairan ini akan membuat adonan mengeras. Dan kemudian tidak akan hancur di bawah berat biskuit kedua. Tuang setengahnya ke dalam satu baskom. Dan aduk. Dan masuk ke yang kedua. Sebelum isian mulai mengental, segera pindahkan ke kerak. Ratakan isian, dan biarkan hingga dingin semalaman. Di pagi hari, krim telah mengeras. Lepaskan cetakannya. Lihat, lapisan krim sangat tebal. Terakhir, momen yang kita tunggu-tunggu, tinggal taruh biskuit kedua di atas krim. Selesai. Kita akhirnya membuat Kinder Milk Slice. Kita sudah membuatnya selama 6 hari. Setelah menghitung berat makanan yang kita beli, kita menemukan bahwa makanan penutup kita memiliki berat sebesar 95 kg dan total harganya $666. Halo semuanya, hari ini kita buat makanan McDonald's menjadi lebih besar dan banyak, yaitu kita buat Big Latte Classic, Deep Fries, dan Big Tasty. Ngomong-ngomong, posting apa burger McDonald's favorit Anda? Milik saya persis seperti Big Tasty ini. Seperti sebelumnya, ini akan sangat menarik. Ayo kita pergi. McDonald's bukanlah McDonald's tanpa paket-paket yang indah. Jadi mari kita ulangi.
tapi dalam skala besar. Kita akan menggunakan jenis karton penggelombang ini, dan kita buka paket aslinya. Lalu ukur dimensi kotaknya, kita kalikan, dan transfer dimensi ini ke karton. Jika perlu kita potong. Dan di tempat-tempat yang ditandai tekuk karton secara merata. Kita peras lem panas ini. Dan rakit kotaknya. Kotak untuk pitatis sudah siap. Jadi kita buat kotak kentang. Ember plastik akan menjadi cangking besar untuk kopinya. Jadi kita buka tutupnya, dan kita pikir ini sangat cukup bagus. Dan kita diiringi dengan cat ini, dan hal pertama kita lakukan adalah cat ember plastik kuning ini. Dan dengan cat akrilik kita tutup potongan kartonnya. Letakkan tutup yang dicat beberapa ember kuning ini, kita lekatkan tulisannya, dan ini sangat mirip dengan gelas dari McDonald. Ini kotak untuk kentangnya, dan ini untuk Big Tasty-nya. Omong-omong, kita buat dari desain kotak lama. Mungkin dari luar sepertinya tidak terlalu sulit, tapi kita butuh 15 jam untuk buat seperti kotak ini. Hal pertama kita buat dalam kentang goreng ini, kita adalah kentang goreng yang sama, tapi dalam bentuk yang berbeda. Jadi kita butuh kantong kentang, dan kita buka. Lalu kita mulai kupas. Kami buang kentangnya tanpa kulit ke dalam baskom dan lebih banyak lagi. Kita punya baskom yang penuh dengan kentang kupas, jadi mereka kotor. Jadi kita tuang ke dalam wastafel dan isi dengan air. Setiap kentang dicuci bersih dari kotoran. Dan semuanya kita lewatkan pertama kali, lalu kita hapus. Masukkan kentang yang benar-benar bersih dalam panci. Tuang air sehingga besar-besar menutupi kentangnya. Dan letakkan di atas buah pembakarnya. Kentang harus direbus. Tapi ternyata kita memiliki jenis yang salah. Kentang ini dimasak hingga lunak selama 7 jam. Tiriskan selebih air. Dan gunakan pendorong untuk ulangi kentangnya. Saat masak kurang lebih homogen, tambahkan garam yang cukup banyak. Lalu kita uleni. Bentuknya sangat tidak biasa. Tapi untuk direplikasi dalam skala yang lebih besar, kita ambil sudut besi ini. Di masing-masing dari mereka kita tuangkan minyak. Lalu olesi dengan kuas. Sekarang kita ambil kentang, tumbuk. Dengan tangan kita berikan tamping yang bagus dengan bantuan beberapa benda seperti pipa nih. Kita kirim buah ke freezer selama sehari penuh. Sementara itu kita buat kopi raksasa, dan ini kita butuhkan 14 liter susu. Kami buka botol dan tuangkan ke dalam panci besar. Kita letakkan di atas kompor. Dan ini perlu diperlanjaskan dalam 60 derajat Celcius. Sementara itu kita rawat biji kopinya. Mereka sudah dipanggang, yang tersisanya giling mereka. Jadi masukkan dalam penggiling kopi. Dan giling sedikit demi sedikit. Tuang kopi bubuk ke dalam panci lain.
Dengan cara ini kita giling semua 18 gram biji kita, tuang 5 ml di atasnya. Aduk. Lalu taruh di atas kompor. Tuang banyak gula ke dalam espresso besar ini. Lalu aduk lagi. Susunya sudah panas. Jadi kita ambil dan tuangkan ke dalam blendernya. Kami tutup dan kocok susu panas yang baik. Setelah prosedur ini, kita ubah menjadi warna busa, dan kemudian kita masukkan busanya ke dalam besar beras. Setiap semua susu panas melalui blender ini. Lalu tempatkan saringan di atasnya. Kopi sudah mendidih, jadi kita keluarkan kompor dari dan tuangkan dalam gelas besar. Pada titik ini, latte raksasa kami sudah siap. Sangat mirip dengan latte dari McDonald. Sekarang kita membuat Big Tasty raksasa. Ini terdiri dari saus Big Tasty, tomat, selada, bawang, irisan daging, keju mental, dan tentu saja roti. Ini akan kita mulai. Tambahkan ragi kering. Lalu kita tambahkan juga garam, gula, dan tentu saja tepung. Kita ulek semuanya dan tambahkan lebih banyak tepung sampai adonan tidak lengket di tangan kita. Taruh di loyangnya. Pecahkan 1 telur dan tuangkan sedikit susu. Aduk. Dan jika adonan sudah mengembang, kita olesi dengan adonan ini. Taburi biji wijen di atasnya. Dan dalam oven 200 derajat. Di depan ini kita katakan bahwa adonan ini sudah cukup. Kita buat base ganda dan memanggang roti seperti ini. Lalu kita kupas kertasnya. Dan potong menjadi 2. Ternyata sangat lembut. Jadi mari kita ubah irisan dagingnya. Di daging giling kita tambahkan bawang putih, cabai anti cabai, dan banyak garam. Dan kami campur rempah-rempah. Tapi ada sangat sedikit lemak daging giling, dan potongannya 100.000 kering. Semua ini bisa diperbaiki dengan sepotong lemak babi ini. Potong kulit yang tidak perlu, dan potong lemak babi beku menjadi irisan. Kemudian irisan juga. Dan potong menjadi kubus. Ini dia, masukkan kubus lemak. Dan diaduk lagi. Sekarang potongan dagingnya akan berair. Pindahkan semua daging cincang ke perkamen ini. Selesai. Kami kita panggang, jadi kita nyalakan. Tuangkan minyak di atas irisan daging dan olesi dengan tangan. Letakkan parutan panggang di atasnya dan balikkan. Kirim isi daging dan kita untuk padamkan api, lalu kita goreng tanpanya. Angkat irisan daging dengan spatula, lalu balikkan. Di sisi ini goreng 10 menit. Dan sudah siap. Mari kita beralih ke keju. Kita gunakan emmental untuk rasa dan mozzarella meleleh dengan baik. Jadi kita potong keju dengan bagian potongan kecil. Dan parut di parutannya. Semua keju tercampur rata, jadi kita bagi. Dan tuang menjalan pot. Kita parut di atas kompor.
Setelah kita di atas kompor, kita aduk terus, tunggu keju meleleh. Kita siapkan cetakan, olesi nampan pasir dengan minyak. Tuang keju panas ini. Dan sebarkan di atas formulirnya. Lalu biarkan membeku. Jadi untuk sos Big Tasty-nya, peras 1 bungkus mayones, tambah paprika, dan lada hitam. Hancurkan bawang putih, kita kupas, cincang halus dan gosok dengan pisau. Dan gosok dengan pisau di papannya. Kami lemparkan ke dalam saus juga, mustard Amerikanya juga. Potong lemon dan peras jusnya, pastikan untuk memiliki sos barbecue. Ini tidak semua. Hal terpenting yang tersisa adalah sedikit kecap cair. Aduk untuk terakhir kalinya, dan sos Big Tasty sudah siap. Dari sayuran kita membutuhkan tomat, selada gunung es, dan bawang. Potong menjadi 2 cincin ini. Kali ini bawangnya sangat pedas, lalu kita potong tomat. Jadi mari kita simpulkan. Kalau gitu mari kita kumpul Big Tasty besar ini. Terus potong keju di atas roti. Lalu potong potongan besar. Potong keju lagi. Lalu kita taruh tomatnya. Bawang. Lalu selada juga. Tuang semua saus di atasnya. Dan tutup roti bagian atas. Pada titik ini, bagian Big Tasty sudah selesai. Pada saat ini, kentang sudah beku. Kita bisa keluarkan. Dan keluarkan dari sudut besinya juga. Dan kita pikir bentuk ini sangat bagus. Kami letakkan panci besar di atas kompor. Kami juga butuh banyak minyak. Kami buka. Dan buat penggorengan besar. Dalam minyak panas ini kita celupkan saus kentang ini. Kita keluarkan dan letakkan di atas tisunya. Kita goreng juga sisanya. Mari kita lakukan dalam kotaknya. Selesai, kita buat menu raksasa McDonald ini. Semuanya butuh waktu 3 hari kerja. Dan menurut saya ternyata sangat mirip dengan aslinya. Mari kita coba semuanya. Saus kentang. Kita tidak memiliki kerak yang renyah seperti aslinya. Mari kita coba kopinya. Kopinya sangat enak, tapi ini sangat mirip dengan latte dari Mac. Dan akhirnya kita potong Big Tasty. Mari kita coba. Big Tasty terlihat sangat enak. Sausnya hampir sama persis, dengan bau berasap. Saya pikir cara kami mengukus pasti sepadan dengan like Anda. Juga tulis set McDonald's favorit Anda di komentar. Milik saya adalah Big Tasty, nugget, cola, dan sos keju. Subscribe channel ini dan klik list video ini. Masih banyak lagi makanan enak luar sana. Selamat tinggal semuanya!